Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Waalaikumsalam. 4 akan mempresentasikan tentang struktur dan fungsi bunga. Perkenalkan nama saya Dian dengan NIM 2323136 dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Weni Chenia dengan NIM 23231035. Baiklah, kami akan membacakan daftar isi dari struktur dan fungsi tumbuhan. Yang pertama, daftar isinya yaitu mengidentifikasi struktur dan bagian-bagian bunga. Yang kedua, mengidentifikasi penggolongan bunga. Yang ketiga, menjelaskan proses polinasi, fertilisasi pada tumbuhan biji. Dan yang terakhir, menganalisis kasus mengenai struktur fungsi tumbuhan. Materi yang pertama yaitu warna pada bunga dan selanjutnya akan dibacakan oleh Weni Chania. Kepada Weni dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Dian. Saya akan membacakan materi kita yang pertama yaitu warna pada bunga. Tumbuhan Gymnospermae tidak memiliki warna yang menarik karena penyerbukan pada tumbuhan ini melalui angin, contoh pada tumbuhan pin. Yang kedua yaitu tumbuhan Angiospermae, warnanya sangat mencolok dikarenakan harus menarik perhatian serangga dalam proses penyerbukan seperti kupu-kupu. Selanjutnya yaitu struktur dan bagian-bagian bunga. Satu yaitu kelopak bunga. Kelopak bunga berfungsi melindungi mahkota bunga pada waktu masih kuncup dan bersama-sama dengan mahkota bunga berfungsi sebagai alat perhiasan bunga untuk menarik serangga dan hewan lain untuk membantu proses penyerbukan. B yaitu tajuk mahkota bunga. Mahkota bunga berfungsi sebagai alat perhiasan bunga dan menarik serangga dan hewan lain untuk membantu proses penyerbukan dan juga berfungsi melindungi alat-alat reproduksi pada bunga. Selanjutnya yaitu C. Benang sari. Benang sari yaitu alat reproduksi jantan pada bunga yang berfungsi sebagai alat pengembangbiakan dari tumbuhan. Benang sari terbagi dari 3, yaitu 1. Tangkai sari yang membantu proses reproduksi. Kedua yaitu kepala sari yang berfungsi sebagai menyimpan serbuk sari. Yang ketiga yaitu serbuk sari yang berfungsi untuk proses penyerbukan. D yaitu kepala putik, merupakan alat reproduksi betina pada bunga serta banyak mengandung sel telur pada bunga. Berfungsi sebagai tempat penerimaan serbuk sari saat terjadinya proses penyerbukan. E yaitu tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi sebagai penyokong bunga dan penghubung antara bunga dengan ranting. Selanjutnya yaitu dasar bunga, berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota dan komponen bunga lainnya agar berada di posisi meskipun terkena terpaan angin, agar bunga kita kokoh dan tidak layu. Selanjutnya yaitu penggolongan bunga, bagian-bagian bunga. 1. Bagian bunga sempurna, 2. Bagian bunga tidak sempurna, 3. Bunga tunggal dan bunga majemuk, 4. Bunga lengkap dan tak lengkap. Satu, bunga sempurna memiliki dua alat kelamin yaitu ada benang sari dan kepala putik. Bunga tidak sempurna yaitu hanya memiliki satu alat kelamin saja yaitu putik saja atau benang sari saja, dapat kita lihat pada tanaman jagung dan tanaman bunga pepaya jantan.
Selanjutnya yaitu bunga tunggal. Bagian-bagian bunga tunggal terdiri dari atas tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Hanya ada satu bunga pada tangkainya. Contohnya bunga tulip. Next, then. Selanjutnya yaitu bunga majemuk. Berdasarkan pertumbuhan puncuknya, dikenal adanya pertumbuhan monopodial dan simpodial. Kedua macam pertumbuhan itu juga tercermin dalam pertumbuhan bunga. Bunga majemuk tidak terbatas, pertumbuhan monopodial, pucuk ibu, tangkai bunga tumbuh terus, dan bunga-bunga mekar dari bawah ke atas. Dua bunga majemuk terbatas, pertumbuhan simpodial, bunga yang paling ujung, mekar dahulu dan layu. Kemudian di bawahnya, lewat samping, muncul tangkai bunga yang lebih muda dan mekar. Demikian seterusnya. Contohnya pada bunga lavender. Contohnya pada bunga lavender. Baiklah, pembacaan selanjutnya akan saya bacakan sendiri. Pada bunga majemuk terbatas, apabila mekarnya bunga yang paling ujung terminal diikuti dengan mekarnya bunga-bunga lain dari bawah ke atas disebut akropetal. Apabila mekarnya bunga-bunga lain itu dari atas ke bawah disebut basipetal. Dan apabila mekarnya dari tengah-tengah ibu tangkai daun disebut divergen. Dan bunga majemuk tak terbatas tidak memiliki bunga terminal yang sejati. Ujung ibu tangkai bunga biasanya berupa pucuk yang mengerdil atau rudimenter. Kedudukan bunga terminal dengan demikian diisi oleh bunga subterminal, bunga di bawah pucuk. Ini adalah gambar bunga majemuk tak terbatas, pola akropetal, terus dengan pola akropetal dan kuncup samping, terus gambar selanjutnya dengan bunga subterminal yang menyerupai bunga terminal, dan bunga majemuk terbatas, pola akropetal, dan juga pola basipetal. Selanjutnya yaitu bunga lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki seluruh atau semua bagian-bagian bunga. Bagian bunga yang lengkap terdiri dari tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Yang keenam yaitu bunga tidak lengkap. Adalah bunga yang tidak lengkap, bunga yang tidak memiliki salah satu atau beberapa bagian bunga. Contoh bunga tidak lengkap adalah bunga jagung dan bunga kelapa. Selanjutnya yaitu proses polinasi atau proses penyerbukan. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari secara alami dan melekat pada bunga. Macam-macam penyerbukan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama penyerbukan berdasarkan perantaranya, dan yang kedua penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Nah, ini adalah gambar proses penyerbukan. Ada bulu serbuk sari menuju ruang bakal biji, terus di ruang bakal biji akan terjadi pembuahan. Lalu serbuk sari jatuh ke kepala putik, dan hasil pembuahan dinamakan zigot. Selanjutnya yaitu macam-macam penyerbukan terbagi menjadi dua, yaitu penyerbukan berdasarkan perantaranya. Yang pertama, yang A, penyerbukan oleh angin atau anemogami. Selanjutnya, penyerbukan oleh hewan atau zodiogami, penyerbukan air hidrogami, penyerbukan oleh manusia antropogami, penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan sendiri, autogami, penyerbukan tetangga, geutonogami, penyerbukan silang alogami, dan penyerbukan mastar. Penyerbukan angiospermae atau penyerbukan tunggal, penyerbukan yang dimulai saat serbuk sari mendarat di kepala putik.
dengan ovarium. Sel sperma kemudian ditransmisikan melalui indungnya tersebut ke ovarium. Selanjutnya, pembuahan terjadi ketika sel sperma mencapai indung telur. Nah, berikut adalah gambar dari proses penyerbukan angiospermae. Selanjutnya yaitu penyerbukan ganda atau gimnospermae, yaitu penyerbukan yang terjadi pada tumbuhan berbiji terbuka. Penyerbukan yang menghasilkan pembuahan tunggal karena langsung menempelkan serbuk sari ke mikrofil. Contohnya penyerbukan pada tumbuhan dengan jenis ini yaitu melinjo, damar, pakis haji, dan cica. Di sini adalah gambar tentang biji gimnospermae. Ada konifer tertutup, ada biji muda dan biji dewasa, lalu konifer terbuka. Selanjutnya yaitu proses fertilisasi atau pembuahan pada tumbuhan. Suatu proses terjatuhnya serbuk sari di kepala putih yang kemudian membentuk bulu serbuk sari dan menuju ke kantong embrio tempat sel telur. Jenis-jenis reproduksi pada tumbuhan yang pertama reproduksi generatif, yang kedua vegetatif. Jenis-jenis reproduksi pada tumbuhan yang pertama yaitu generatif, yaitu reproduksi seksual atau generatif pada tumbuhan melibatkan proses peleburan gamma jantan dan betina. Pada tumbuhan angiospermae, yaitu tumbuhan berbiji, alat reproduksinya adalah bunga. Yang kedua yaitu vegetatif, ada terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dengan bantuan manusia dan vegetatif buatan, yaitu melibatkan bantuan manusia. Nah, berikut adalah kasus tentang struktur dan fungsi bunga. Cawan suci bunga adalah warna biru sejati yang jarang muncul di alam, seperti pada bunga morning glories dan delphinium. Oleh karena itu, terdapat minat dan kegembiraan yang besar pada bulan Juli 2017 ketika sebuah kelompok di Jepang mengumumkan pembuatan bunga krisan biru hasil rekayasa genetika yang dibuat dengan memperkenalkan dua gen baru. Satu dari gen bunga kebiruan yang disebut lonceng, Canterbury, dan yang lainnya dari bunga berbunga biru. Kacang kupu-kupu 6 biru meski menarik, bukanlah keberhasilan pertama dalam menciptakan bunga biru. Teknik rekayasa genetika molekuler ini mengikuti jejak mawar biru yang pertama kali diumumkan pada tahun 2004 oleh Suntory Jepang dan Florigene Australia. Nah, itulah kasus tentang struktur dan fungsi bunga. Baiklah, sampai di sini hasil diskusi kami. Mari kita berdiskusi. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh di-share di grup WA Group. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.